Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Alivia dengan NIM C0D024041. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Nah, baiklah, untuk materi yang pertama yaitu adalah klasifikasi kewajiban jangka panjang, meliputi definisi, karakteristik, dan jenis instrumen. Nah, untuk pengertian kewajiban jangka panjang itu sendiri, kewajiban jangka panjang atau non-current liabilities merupakan pengorbanan manfaat ekonomi yang diperkirakan akan diselesaikan dalam periode lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan. Untuk karakteristik utama instrumen ini mencakup periode pembayaran yang signifikan, seringkali melibatkan struktur finansial yang kompleks, serta memberikan dampak material yang sangat besar terhadap posisi keuangan dan struktur permodalan entitas bisnis dalam jangka panjang. Nah, kita masuk ke ragam instrumen utang jangka panjang. Yang pertama itu ada utang obligasi. Instrumen hutang yang diperdagangkan di pasar modal mewakili janji pembayaran nilai nominal dan bunga berkala oleh penerbit kepada pemegang obligasi. Lalu ada utang hipotek, yaitu kewajiban jangka panjang yang secara khusus dijamin dengan aset tetap seperti tanah atau bangunan sebagai anggunan penyelesaian utang. Selanjutnya ada sewa pembiayaan, yaitu kewajiban yang timbul dari perjanjian guna usaha yang mengalihkan substansi kepemilikan aset kepada pihak penyewa atau lisi. Selanjutnya ada obligasi konversi, yaitu instrumen unik yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengubah status utang. Dan yang terakhir ada kewajiban pensiun, yaitu kewajiban jangka panjang perusahaan untuk membayar imbalan pasca kerja kepada karyawan yang dihitung berdasarkan valuasi aktuaria dan standar akuntansi imbalan kerja yang berlaku. Nah, untuk aspek perpajakan secara umum, dalam kerangka perpajakan Indonesia, bunga yang timbul dari utang jangka panjang umumnya dikategorikan sebagai deductible expense. Nah, hal ini berarti biaya bunga tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan besaran penghasilan kena pajak perusahaan. Namun demikian, perlakuan khusus tetap berlaku tergantung pada jenis instrumennya. Sebagai contoh, bunga obligasi yang diterima investor seringkali menjadi objek pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final, sehingga mekanismenya berbeda dengan pajak umum non-final. Baiklah, sekarang kita masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 atas utang obligasi. Termasuk di dalamnya mekanisme pemotongan dan pelaporan. Nah, yang pertama yaitu mengenai regulasi dan objek pajak obligasi. Untuk dasar hukumnya diatur melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang menetapkan bahwa bunga obligasi merupakan objek pajak yang bersifat final. Selanjutnya ada objek pajaknya mencakup bunga yang dibayarkan secara berkala atau kupon maupun diskonto yang diperoleh dari selisih harga jual di atas harga perolehan obligasi. Nah, yang terakhir untuk tarif pajaknya, besaran tarif standar yang dikenakan adalah sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri. Nah, yang dipotong langsung saat pembayaran bunga dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pemotongan dan pelaporannya, di mana pada saat pembayaran bunga, pihak yang bertanggung jawab adalah agen pembayar atau bank atau kustodian. Dasar mekanisme fiskalnya, pemotongan langsung sebesar 15% dari nilai bruto bunga obligasi. Lalu selanjutnya ada penyetoran pajak. Untuk pihak yang bertanggung jawab sebagai pemotong adalah si pihak pemotong atau penerbit obligasi. Dasar mekanisme fiskalnya, penyetoran total PPh yang telah dipotong ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Lalu yang terakhir ada pelaporan SPT. Nah, entitas terkait
adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pelaporan SPT. Nah, untuk dasar mekanisme fiskalnya, pelaporan melalui SPT massa PPh pasal 4 ayat 2 sebagai bukti kepatuhan administrasi perpajakan. Sekarang kita masuk ke implikasi pencatatan akuntansi. Penerbit obligasi mencatat beban bunga secara utuh dalam laporan laba rugi, namun mengkreditkan utang pajak sebagai bagian dari penyelesaian kewajiban fiskal. Sebaliknya, pihak investor mengakui pendapatan bunga secara bersih setelah dipotong pajak. Karena bersifat final, pajak ini tidak dapat dikreditkan terhadap total pajak terutang di akhir tahun, sehingga langsung melunasi kewajiban pajak atas penghasilan tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke PPh pasal 4 ayat 2 atas penjualan saham yang mencakup klasifikasi dan dinamika pencatatan. Untuk skema pajak penjualan sahamnya, perlakuan perpajakan atas penjualan saham dibedakan secara tegas berdasarkan status pencatatan saham tersebut di pasar modal. Untuk saham yang terdaftar di Bursa Efek, dikenakan pajak sebesar 0,1% dari nilai bruto transaksi. Sementara itu, untuk saham yang tidak terdaftar, pengalihan hak dikenakan tarif final sebesar 3% dari nilai bruto penjualan. Baiklah teman-teman, sepertinya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kita sampai di kesimpulan dan implikasi, di mana perbedaan antara pengakuan laba menurut standar akuntansi komersial dan dasar pengenaan pajak final menciptakan perbedaan permanen serta temporer yang signifikan. Hal ini mewajibkan entitas untuk melakukan rekonsiliasi fiskal secara teliti dan mengakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang wajar sekaligus mematuhi seluruh regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Baiklah, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kekeliruan informasi atau kata-kata saya yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.